kalau tanah ini saya ikhlas dengan seluruh asetnya 26 miliar 973 juta. Saya paling tinggal pangku kaki. Tapi memang saya tidak mau tinggalkan kampung halaman saya dengan seluruh apa yang ada. Seberapapun besarnya, itu soal waktu saja akan habis. Tapi apa yang ada tidak akan pernah habis sampai dunia kiamat. Jaga tanah, jaga tanah, oh tanah congkasae, tanah congkasae, tanah teng lemori, neka kue poka. Pada satu kesempatan, waktu pada tahapan perhitungan aset, karena kebetulan lokasi saya juga masuk dalam area untuk dijadikan area proyek. Pada waktu itu hari Minggu. Saya memang waktu habis pulang gereja, saya feeling bahwa hari ini pasti kegiatan mereka di kebun saya. Nah, begitu saya pulang gereja sampai di rumah, karyawan dari PT itu atau tenaga buruh orang lokal di sini mendatangi saya, mengajak saya untuk ke lokasi. Lalu dia minta bahwa Bapak sekalian dengan pakaian kerja. Sudah, ayo tuh Bapak. Saya belum pernah cari pekerjaan. Ini kegiatan ada di lokasi Bapak hari ini. Lalu kalau kegiatan di lokasi saya harus bekerja di sana. Ya tidak. Saya masih dengan pakaian gereja terus ke kebun. Di sana pihak PT yang diperintahkan oleh PT SMI, waktu itu PT Gewindo, mereka melakukan pemetaan dan perhitungan aset. Sampai di kebun, mereka menawarkan saya, Bapak ikut kerja hari ini karena kegiatan ada di lokasi Bapak. Wah, tidak semudah itu Pak. Ya, tidak semudah itu. Soal pekerjaan itu kan tergantung saya mau kerja atau tidak. Nah, kalau saya mau cari kerja, ya tergantung yang punya pekerjaan, terima tidak saya. Ini soal lokasi saya. Ya, Bapak masuk di lokasi saya, sudah pasti dapat upah. Sayanya apa, Pak? Mereka bingung, kenapa? Saya tahu bahwa mereka baru bertemu dengan gaya pemikiran seperti ini. Kamu bisa hidup, istri anak kamu bisa hidup dari pekerjaan kamu di atas lokasi saya. Saya hidup dari mana? Kalau saya tidak izin kan pasti kamu tidak dapat uang. Tidak begitu juga Bapak. Bagaimana yang ya terserah kamu. Tapi jangan terlalu rendah kamu punya omongan bahwa ketika kegiatan di lokasi saya ditawari pekerjaan supaya saya ikhlas punya. Tidak bisa. Ya, kita bicara dulu masuk lokasinya berapa. Mereka malah tambah bingung. Karena apa? Mereka belum pernah bertemu dengan cara pemikiran seperti ini. Akhirnya ada dua teman orang lokal, kebetulan ada kerjasama dengan mereka, buruh. Mereka menawarkan untuk secara budaya, mereka menggunakan uang Rp100.000, meminta izin untuk masuk di lokasi saya. Saya bilang oke. Ini bukan bayar, saya bilang, tapi ini hanya soal budaya saja. Mau tidak mau saya izinkan. Lalu saya bilang begini, jamin tidak bahwa kamu masuk di lokasi saya, jamin tidak barang-barang saya tidak dirusakkan. Baik Bapak, karena itu kami mengajak Bapak juga untuk biar nafas Bapak. Oh oke. Kegiatan di lokasi saya berjalan 2 hari. Berjalan 2 hari dan saya mengawas. Dan pengawasan ini juga upahnya Rp100.000 per hari. Ya. Dari perhitungan aset ini, saya bilang begini, bahwa seluruh apa yang ada di atas permukaan tanah ini yang sudah menjadi bagian dari area proyek dihitung. Pihak PT bilang, ya hitung saja yang besar-besarnya Bapak. Aku tidak bisa. Hitung semua, termasuk di bawah ini, di bawah rumput ini ada tanaman-tanaman obat. Jadi tanaman obat. Saya setelah hitung tanaman besar, vanili, ada kemiri, ada kopi, ada advokat, ada kakao, ada siri, ada jeruk. Setelah dihitung semua itu, Bapak sudah selesai apa belum? Ini pekerjaan kita di sini memakan waktu bisa 1 minggu, karena nanti di bawah rumput ini kita buka-buka, karena masih ada tanaman kecil di bawah ini. Ya, ada tanaman kecil, obat-obatan, lalu ada cabai sekali lagi tumbuh. Saya ambil contoh, saya bilang, ini Bapak, Mas kenal ini? Oh tidak, ini kapulaga kenal. Oh kenal. Di Jawa gunanya untuk apa? Oh ini jamu, ini kapulaga.
ternyata orang kota baru tahu yang namanya pohon kapulaga. Bilang ini apa? Di kapulaga di sini ada berapa pohon? Ya, ada berapa pohon? Dan ini kita hitung semua, termasuk di bawah rumputnya masih lagi tumbuh. Lalu ada obat lokal juga, ramuan lokal. Di sini namanya daun mencok. Itu Mas tahu tidak ini? Tidak, ini ramuan lokal. Wajib hukumnya setiap ibu bersalin, baik di rumah sakit maupun di kampung, mandi dan seduh hasil rebusan dari daun ini. Kalau mau tahu, Mas coba ramah sedikit daunnya. Dia ramah lalu dia cium, ternyata baunya sangat sedap. Dia minta bibit, oh silakan, bahkan angkat dengan akar-akar supaya nanti bisa hidup di Jawa. Lalu ada daun lagi, saya bilang ini di sini namanya daun saung montang. Jadi kalau anak Mas di Jawa nanti kepedisan, tinggal ambil satu daun, kocok, selesai. Kalau mau coba, Mas punya cabai yang lagi masak ini sudah terasa pedis, ambil daun ini, pasti tidak rasa pedis lagi. Nah, artinya saya bilang begini, masih banyak yang kita akan perhitungkan di sini, kurang lebih lagi 3 hari ke depan. Oh iya Bapak, mungkin nanti kita akan apa? Dia bilang, Bapak akan hitung, nanti tinggal Bapak akan kirim. Baik, sudah, saya bilang. Lalu yang berikut saya bilang begini, ini ada satu pohon kemiri, ini sudah pas di garis batas area proyek, saya bilang. Nah ini kan tidak dihitung, sementara dia punya cabang, produksinya sudah ada di area proyek. Itu kan hak saya kan, ketika tanah saya lepas, berarti hak saya kan sudah tidak ada. Paling tidak kan ini kan ada pagar tembok, saya bilang. Nah bagaimana saya bisa mengambil hasilnya, sementara tadi ini tidak dihitung. Oh nanti dihitung kemudian. Baik, sudah, saya bilang. Kamu tahu tidak cara menghitung hasil kemiri itu bagaimana? Paling kan papa buahnya. Oh tidak, sekarang ini yang lagi ramai ini jamurnya Pak. Wah bagaimana lagi itu Pak? Nanti tolong informasikan, itu kan bukan kewenangan kamu, saya bilang. Nanti ini kan kewenangan dari PT SMI. Tolong sampaikan bahwa nanti perhitungan hasil kemiri itu bukan cuma buah, termasuk jamurnya. Ya. Dari jamur ini saya bilang cara perhitungannya, area kemiri itu diukur. Nah, bahwa dikali meter persegi, perkiraan hasil 1 meter persegi itu berapa. Lalu umur produksinya, selama sisa-sisa pelapukan itu masih ada dalam di permukaan tanah itu, bahwa hitung saja masih ada kemungkinan jamur itu tumbuh. Saya pikir saya mungkin tidak hitung buahnya, jamur yang mahal sekarang. Ya Bapak, nanti kami akan sampaikan. Oh ya, jangan lupa. Lalu saya bilang begini, tanah ini kan belum saya lepas, saya bilang. Nanti kan ada perlindungan tahap berikutnya, bahwa ketika cocok harga maka saya akan kasih, ketika tidak kan saya tidak ini. Lalu finalnya nanti soal dealnya kan belum ada waktunya. Karena saya belum berhenti kegiatan di sini. Di lokasi ini akan ditanami lagi 1000 pohon vanili. Lalu itu nanti kamu akan buat di catatan apa? Oke Pak. Dan memang ketika lembaran daftar aset itu ada, saya lihat bahwa di bawah itu bahwa 1000 pohon vanili akan ditanami di lokasi ini. Kenapa saya tidak begitu mudah menerima mereka punya kegiatan? Sebenarnya dalam hati kecil saya tidak mau harta milik saya dirusakkan. Karena saya sudah hitung bahwa kalau tanah ini saya ikhlas, dari jumlah aset itu kurang lebih dari sekian jenis tanaman itu, tanah itu dengan seluruh asetnya 26 miliar 973 juta. Ya. Sebenarnya saya dari logika bahwa harga seperti ini belum ada di sini. Tapi sebenarnya ini cara saya. Ketika pada waktu itu mungkin saya sendirian, saya tidak ikhlas sebenarnya. Saya tidak ikhlas bahwa kegiatan proyek ini ada di sini, karena apa yang ada akan dirusakkan. Itu bukan karang-karang. Ya. Pertama, satu pohon vanili hasilnya berapa 1 tahun, lalu dikali masa produksinya, sudah jelas bahwa jumlah seluruh totalnya 26 miliar 973 juta. Saya bayangkan saja ketika pihak PT akan membayar sebesar itu, ya, saya paling tinggal pangku kaki. Sebagian saya belanjakan beli mobil, bikin buat rumah, lalu sebagian saya deposito, coba paling saya pangku kaki Pak. Tapi memang saya tidak mau tinggalkan kampung halaman saya dengan seluruh apa yang ada. Kenapa? Uang itu akan habis, seberapapun besarnya. Itu soal waktu saja akan habis. Tapi apa yang ada tidak akan pernah habis sampai dunia kiamat.
kalau Tuhan mau lenyapkan bumi ini baru habis. Bukan cuma untuk saya, termasuk anak cucu saya, tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis. Itu saya bagikan kepada teman-teman. Jangan sampai kita konyol. Kenapa? Apa yang ada ini ketika tidak diusahakan, tidak akan pernah habis. Saya boleh katakan bahwa ketika ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada apa-apanya Nunang ini, itu sebenarnya salah. Bagi kami orang Nunang, apa yang ada ini sudah sangat luar biasa. Karena apa? Tidak akan pernah habis sepanjang dunia ini masih ada.